Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Bagaimana perasaanmu saat ini? Alhamdulillah hari ini teman-teman berjumpa kembali bersama Ustazah Fira di pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai, kita akan membaca doa sebelum belajar. Sudah siap? Ustazah izin pimpin dari sini ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya, Ustazah akan menyampaikan terkait aturan pembelajaran matematika hari ini. Yang pertama, pastikan fokus. Yang kedua, pastikan mengerjakan proyek. 3, pastikan tuntas. Dan yang keempat, pastikan melapor. Selanjutnya, kita akan membaca basmalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke tema 5 mengenai ekosistem dan subtema 3 mengenai keseimbangan ekosistem. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebagian yang lain. Beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 165. Keseimbangan ekosistem. Ekosistem juga bisa terganggu keseimbangannya seperti perubahan cuaca. Terdapat hal-hal yang mempengaruhi faktor pengganggu terhadap keseimbangan ekosistem, yaitu faktor alam dan faktor perilaku manusia. Faktor alam dipengaruhi oleh bencana alam yang terjadi. Bencana alam yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem antara lain gunung meletus, tsunami, gempa, banjir, dan longsor. Maka perlunya upaya manusia untuk menyadari dan menjaga keseimbangan lingkungan hidupnya. Cara menjaga keseimbangan ekosistem bisa dengan cara menjadi konsumen yang baik, melakukan tebang pilih, kurangi bahan bakar fosil, berhenti membuang sampah sembarangan, menjaga kelestariannya bersama organisasi, dan memberikan sanksi keras terhadap oknum-oknum terkait. Upaya pelestarian lingkungan hidup juga bisa dimulai dari lingkungan diri sendiri dan dalam keluarga. Selanjutnya, terdapat video mengenai kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan pada tahun 2019. Kita akan menyaksikannya bersama-sama ya teman-teman ya. Kesulitan kami yang terutama adalah sumber air. Jadi karena musim kemarau di Palangkaraya kering. Maju, naik. Di belakang rumah warga kebakaran. Ini ada jalan kan?
belakang, masih di belakang itu kan takut nanti menyebar ke sini. Jadi saya harus ambil inisiatif, saya matikan sendiri dengan bantuan dari teman-teman saya, dari relawan. Baik, itu adalah video mengenai kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan 2019. Selain kebakaran hutan ini mengakibatkan polusi udara tentunya, selain itu juga akan mengganggu habitat makhluk hidup yang ada di hutan tersebut, baik itu hewan ataupun tumbuhan-tumbuhan yang lain yang ada di sana. Jadi sangat disayangkan sekali terkait terjadinya kebakaran hutan ini. Tentunya akan mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada di sana. Baik, selanjutnya ada sebuah lagu terkait subtema kita hari ini, yaitu keseimbangan ekosistem. Lagunya berjudul menggunakan nada Selamat Ulang Tahun dari Jamrud, tetapi liriknya Ustazah akan ganti menggunakan subtema kita hari ini. Kita akan nyanyi bersama-sama ya teman-teman ya. Sudah siap? Oke. 1, 2, 3. Hari ini hari yang spesial, kita akan belajar keseimbangan pada ekosistem. Keseimbangan ekosistem kita ditandai dengan tidak putusnya sebuah rantai makanan. Faktor yang jadi sebab terganggunya keseimbangan lingkungan itu terdapat 2 di antaranya. Bencana alam seperti tsunami, gunung meletus, banjir, gempa, dan juga tanah longsor. Yang kedua, karena ulah manusia, buang limbah sembarangan. Terima kasih teman-teman sudah menyanyikan lagu bersama-sama. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya untuk materi hari ini, materi matematika hari ini mengenai skala. Jadi ini hanya review materi tema 5 di pembelajaran matematika mengenai skala. Kita akan mengulas kembali apa itu pengertian skala dan bagaimana rumus skala tersebut. Dimulai dari pengertian skala. Yang pertama, skala adalah perbandingan antara jarak pada peta atau JP dengan jarak sebenarnya atau JS. Penulisan skala 1 berbanding 100 atau 1/100. Skala dapat digunakan untuk menggambar benda dengan ukuran besar, lalu mengubahnya menjadi ukuran yang lebih kecil. Baik, selanjutnya di sini ada rumus untuk mencari jarak sebenarnya skala dan jarak pada peta. Yang pertama, jarak sebenarnya JP dibagi skala. Untuk JS ini satuannya harus meter atau kilometer. Biasanya kalau menentukan sebuah tempat, contohnya sebuah taman, sebuah lapangan, atau sebuah rumah, satuannya meter. Tetapi kalau jarak sebenarnya antar kota, itu menggunakan satuannya kilometer. Lalu skala sama dengan JP dibagi JS. Satuannya ini harus sentimeter. Yang terakhir, JP sama dengan skala dikali jarak sebenarnya, dan satuannya juga harus sentimeter.
Kita langsung ke contoh soal, karena memang untuk materi hari ini review saja mengenai materi skala. Contoh yang pertama, sebuah peta memiliki skala 1:100.000. Jarak kota A ke kota B pada peta 10 cm. Berapakah jarak kedua kota tersebut sebenarnya? Penyelesaiannya tadi JP didapatkan 10 cm, skalanya 1:100.000. Ditanyakan JS. Rumusnya JS sama dengan JP dibagi S atau dibagi skala. Sama dengan 10 dibagi 1:100.000 sama dengan 10 dikali 100.000 sama dengan 1 juta cm sama dengan 10 km. Insya Allah teman-teman sudah paham ya mengenai cara hitung untuk menyelesaikan soal yang ditanyakannya JS atau jarak sebenarnya. Kita lanjutkan. Contoh yang kedua, jarak antara kota E dan F pada peta adalah 5 cm. Jarak sesungguhnya kedua kota tersebut adalah 25 km. Skala yang digunakan pada peta tersebut adalah penyelesaian. Diketahui JP-nya 5 cm, lalu JS-nya 25 km dan ditanyakan itu adalah S atau skala. Rumusnya skala sama dengan JP dibagi JS. JP-nya tadi 5 cm dibagi 25 km. Karena skala ini satuannya harus cm, jadi 25 km kita ubah dulu menjadi cm. Sama dengan 5 cm dibagi 2.500.000 cm. Kemudian kita sederhanakan dengan membagi angka yang sama. Di sini Ustazah membagi angka 5 pada masing-masing pecahan tersebut. Jadi 5 dibagi 51 per 2.500 dibagi 5 sama dengan 500.000. Jadi skala pada peta tersebut adalah 1:500.000. Contoh yang ketiga, sebuah peta menggunakan skala 1:900.000. Jarak antara dua gunung sebenarnya adalah 18 km. Jarak antara dua gunung pada peta tersebut adalah penyelesaian tadi S-nya sama dengan 1:900.000, JS-nya 18 km. Ditanyakan JP. Jarak pada peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Tadi skalanya 1/900.000 dikali 18 km. Karena JP ini satuannya harus cm, jadi 18 km ini kita ubah dulu menjadi cm. Sama dengan 1/900.000 dikali 1.800.000 cm. Sama dengan 2 cm. Jadi jarak antara dua gunung pada peta 2 cm. Contoh selanjutnya, ini materi pekan kemarin. Jadi insya Allah teman-teman masih ingat cara menyelesaikannya seperti apa. Yang selanjutnya Ustazah izin bacakan. Sebuah kolam berbentuk persegi panjang. Panjangnya berukuran 15 meter dan lebarnya 18 meter. Kolam tersebut digambar dengan panjang 5 cm dan lebar 6 cm. Tentukan skala gambar tersebut. Nah, tadi diketahui panjang sebenarnya 15 meter, lebar sebenarnya juga 18 meter. Lalu panjang pada gambar 5 cm dan lebar pada gambar 6 cm. Ditanyakannya skala gambar. Nah, rumusnya skala sama dengan panjang pada gambar dibagi panjang sebenarnya. Kita sekarang tentukan menghitung untuk panjangnya dulu ya. Nah, sama dengan 5 cm dibagi 15 meter. Sama dengan 5 cm, kita ubah 15 meternya menjadi cm dibagi 1.500 meter. 1.500 cm, mohon maaf.
sama dengan, tinggal kita sederhanakan dengan yang paling terkecil. Jadi 5 cm nya Ustazah bagi 5 dan 1500 cm nya Ustazah juga bagi 5, sama dengan 1/300. Lalu skala untuk lebarnya sama dengan lebar pada gambar dibagi lebar sebenarnya, sama dengan 6 cm dibagi 18 meter, sama dengan 6 cm dibagi 1800 cm. Kemudian kita sederhanakan dengan membagi angka yang sama, yaitu angka 6. Jadi 6 dibagi 6 1, 1800 dibagi 6 sama dengan 300. Jadi skalanya 1/300. Contoh yang selanjutnya, sebuah taman berbentuk persegi panjang digambar seperti berikut. Diketahui skala 1/300. Tentukan panjang dan lebar taman sebenarnya serta hitunglah luas taman tersebut. Nah, di sebelah samping ini ada gambar taman berbentuk persegi panjang. Panjangnya ini 5 cm dan lebarnya 4 cm. Penyelesaian skala sama dengan 1/300 atau bisa kita tulis dengan pecahan 1/300. Panjang taman pada gambar yaitu 5. Rumusnya, panjang taman sebenarnya sama dengan panjang denah dibagi skala atau panjang gambar dibagi skala, sama dengan 5 dibagi 1/300, sama dengan 5 dikali 300 sama dengan 1500. Jadi panjang taman sebenarnya 1500 cm atau kita ubah menjadi meter yaitu 15 meter. Lebar taman pada gambar tadi diketahuinya 4 cm. Lalu rumusnya, lebar pada taman sebenarnya sama dengan lebar denah dibagi skala, sama dengan 4 dibagi 1/300, sama dengan 4 dikali 300 sama dengan 1200. Jadi lebar taman sebenarnya 1200 cm atau 12 meter. Lalu luasnya sekarang kita cari. Karena taman ini berbentuk persegi panjang, untuk luas persegi panjang, rumusnya panjang dikali lebar atau biasa kita singkat dengan P dikali L, sama dengan 15 dikali 12, sama dengan 180 meter persegi. Jadi luas taman persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar atau biasa kita singkat dengan P dikali L, sama dengan 15 dikali 12 sama dengan 180. Jadi luas taman tersebut adalah 180 meter persegi. Contoh selanjutnya, sebuah lapangan berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang 200 meter dan lebar 80 meter. Gambarlah lapangan tersebut dengan skala 1/2000. Penyelesaian, diketahui panjang lapangan sebenarnya 200 meter, lebar lapangan sebenarnya 80 meter, dan skalanya tadi 1/2000 atau bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan yaitu 1/2000. Ukuran pada gambar dapat dicari dengan cara berikut. Panjang pada gambar sama dengan panjang sebenarnya dikali skala, sama dengan 200 meter dikali 1/2000, sama dengan kita ubah menjadi cm, satuannya 20.000 cm dikali 1/2000, sama dengan 20.000 dibagi 2000, sama dengan 10 cm. Selanjutnya, lebar pada gambar sama dengan lebar sebenarnya dikali skala, sama dengan 80 meter dikali 1/2000, sama dengan 8.000 cm dikali 1/2000,
sama dengan 8.000 dibagi 2.000 sama dengan 4 cm. Kemudian teman-teman tinggal gambar lapangan dengan skala 1 berbanding 2.000 untuk panjangnya 10 cm, lebarnya 4 cm. Pastikan menggunakan penggaris untuk mengukurnya. Selanjutnya di sini ada review matematika, jumlah soalnya ada 10. Insya Allah semua materinya sudah Ustazah sampaikan di pertemuan selama tema 5 ini. Jadi jika teman-teman kesulitan untuk menjawabnya atau mungkin lupa untuk rumusnya, boleh dicek kembali catatannya atau video pembelajaran yang sudah Ustazah sampaikan hari ini atau pekan kemarin. Ketika teman-teman sudah tuntas mengisinya, pastikan teliti dalam menghitung dan percaya diri dalam mengerjakan review. Pastikan dicek kembali, diperiksa kembali hasil hitunganmu, kemudian foto dan kirimkanlah hasil reviewmu melalui Classroom. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan terkait pertemuan hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama hari ini. Selamat mengerjakan review matematika hari ini. Semoga Allah mudahkan pekerjaan teman-teman. Pastikan tetap semangat untuk belajar di rumah. Ustazah tutup dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.